Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Terkikik. Melihat suasana canggung di lapangan, Suner sedikit mengernyit, tangannya yang ramping menutupi bibir merahnya yang menggoda, dan dia tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Lebih serius, kata Xiaoyan dengan sungguh-sungguh ketika dia melihat ini. Oh, Suner mendengar ini, tetapi tertawa lebih bahagia, seolah-olah dia sudah lama tidak melihat Xiaoyan seperti ini. Aku belum pernah melihat kakak Xiaoyan terlihat seperti ini. Bibir merah itu diam-diam dekat dengan telinga Xiaoyan, dan semburan udara panas disertai dengan semburan aroma menggoda melewati telinga Xiaoyan. Batuk. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan batuk beberapa kali. Di masa lalu, saya adalah orang yang kasihan pada Putri Saint Suner. Sekarang bencana orang dahulu sudah dekat, saya berharap Saint Putri dapat membantu kita mengatasi kesulitan terlepas dari masa lalu. Klan kuno kami bersedia menundukkan kepala kami untuk menjadi menteri, dan Saint Lady Jian adalah patriark baru. Setelah beristirahat, seorang tetua yang agak tua di antara kerumunan membawa banyak tetua inti di belakangnya dan membungkuk kepada dua Suner di waktu yang sama. Membungkuk dan menundukkan kepala, badan dan kakinya berada pada derajat 90 derajat, dengan gaya yang serius dan berwibawa. Hadiah kuno. Ini adalah etiket sejati yang hanya mampu dimiliki oleh patriark klan kuno. Ayah, guru, saudara Xiaoyan, lihat. Setelah Sun bernapas, mata indah Suner berkedip, dan ada sedikit keengganan di hatinya, dan dia buru-buru mengarahkan pandangannya ke arah mereka bertiga. Kamu yang memutuskan. Xiaoyan tersenyum. Tapi jika ada anggota klan yang tidak mematuhi perintahku, mereka akan ditangani sesuai dengan aturan klan. Setelah berkedip, di belakang Suner, seekor gagak emas api emas membuka matanya seperti dewa, dan memandang semua orang dari pandangan mata burung. Tidak ada keraguan bahwa postur penghinaan dan kebanggaan yang kuat ditampilkan. Ini, Jiu Xuan Chong Mingyan, Suner Patriark Sengming. Melihat nyala emas Golden Crow di depannya, kekhawatiran semua tetua di belakang menghilang, dan mereka tidak bisa tidak diyakinkan. Pada saat itu, semua pembangkit tenaga listrik di penjara kuno, termasuk hampir 90% dari tubuh jiwa seluruh klan kuno, semuanya akan dipimpin oleh Suner. Atur tim dan evakuasi penjara kuno sesegera mungkin, biarkan beberapa orang kuat berjaga-jaga. Sebagai penatua dari klan kuno, beritahu pusat kekuatan utama di kota bawahan dan tutupi pasukan sampai ke tanah. Panggil semua pembangkit tenaga listrik di atas 8 bintang untuk membahas pertempuran terakhir melawan inti klan kuno. Petik 2. Perintah dikeluarkan dari Suner dengan tertib. Harus dikatakan bahwa tulisan tangan yang berani dan luar biasa seperti ini memberi Xiaoyan pemahaman baru tentang Suner. Kapan gadis ini menjadi begitu kuat? Melihat Suner mengeluarkan perintah yang begitu agung, dan tidak ada yang berani membangkang, Xiaoyan juga tersenyum puas. Hei, ini hanya puncak gunung es, gadis ini jauh lebih tirani dari yang kamu kira. Dulu, saya mendengar Suner mengatakan bahwa Rui Langjunnya adalah pahlawan yang tak tertandingi. Ketika saya melihatnya hari ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Kaisar Surgawi tanpa tanding menoleh dan menatap Xiaoyan dengan kekaguman. Belum lagi, prestasi Xiaoyan membobol penjara kuno yang jahat sendirian, saya khawatir tidak banyak orang yang berani melakukannya, keduanya benar-benar berbakat dan cantik, dan mereka adalah pasangan yang dibuat di surga. Dalam satu hari, tentara di penjara kuno dipindahkan secara tertib, dan itu adalah transfer rahasia. Agar tidak mengekspos target, Suner dan Xiaoyan jarang punya waktu luang saat ini, dan keduanya berlari ke padang rumput di tepi kota bawahan pada saat yang sama, berbaring rata di atasnya. Menunggu transfer tentara selesai, pertempuran terakhir akan dimulai sepenuhnya. Apa ini? Roh jahat. Tapi itu memiliki kekuatan seperti pola, apakah itu ilusi? Xiaoyan berbaring diam di rumput, dan ketika dia menggaruknya secara acak, dia menemukan energi tinta hitam yang langka. Saudara Xiaoyan, apakah kamu melakukannya dengan sengaja sekarang? Setelah mengambil napas, kekosongan menggeliat, tangan ramping Suner menutupi mata Xiaoyan, dan segera berkata dengan marah. Baru saja, dia jelas ingin membiarkan pembangkit tenaga listrik kuno mengambil Xiaoyan sebagai yang utama,
tetapi Xiao Yan mendorongnya langsung ke dirinya sendiri, yang membuat Suner merasa sedikit marah di hatinya. Benua Doudi dibagi menjadi 4 bagian. Saya telah mengintegrasikan 3 benua dan mendirikan wilayah api tanpa akhir. Benua Douyun di sini adalah yang paling sulit, dan untuk orang dahulu, saya yakin Anda lebih cocok daripada saya. Xiao Yan mengatakan itu menyingkirkan barang-barang, dia segera melihat orang-orang di sekitarnya, dia secara alami melihat pikiran Suner yang hati-hati, mengangkat jarinya dan menunjuk hidung Qiong di antara alis Suner, menunjukkan penampilan yang sangat penuh kasih. Apakah Suster Cailin baik-baik saja? Kudengar dia membantumu mengelola wilayah api tak berujung. Setelah beberapa saat, Suner berbaring diam di pelukan Xiao Yan, cemberut dan berbisik. Jangan khawatir, Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa lagi, telapak tangannya dengan lembut mengikuti 3000 sutra biru Suner, dan suaranya yang lembut cukup tenang. Patriark, tuanku, semuanya sudah siap, tunggu saja kalian berdua duduk. Setelah beberapa menit, transmisi suara jiwa secara akurat ditransmisikan ke Suner. Ayo pergi. Xiao Yan bangkit dan meregangkan tubuh, dan berkata dengan malas. Aku sedikit merindukan Xiao Lin dan yang lainnya. Setelah menunggu di sini, ayo pulang dan melihat-lihat. Oke. Melihat kota besar di kejauhan, Suner tersenyum sedikit, tetapi di balik senyuman itu pikiran seorang ibu. Potongan anak. Oke, Xiao Yan mengangguk berat, dia juga sangat merindukan Xiao Lin dan Xiao Xiao. Setelah beberapa saat, keduanya berubah menjadi meteor dan menuju ruang konferensi di kota. Gu Qingkong yang bertanggung jawab. Tepat ketika dia datang ke ruang konferensi, menatap Kaisar Surgawi yang tak tertandingi dan Gu Qingkong, Xiao Yan melirik mereka. Tuan Xiao Yan, kepala klan Sun, datang ke meja. Gu Qingkong menyambutnya dengan hangat. Karena kalian semua ada di sini, mengapa Suner tidak bertele-tele lagi? Sekarang klan kuno kita menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh interior telah terkikis oleh klan jahat di luar wilayah, dan inti klan kuno dikendalikan oleh klan jahat di luar wilayah. Bencana penjara kuno diselesaikan dengan keberuntungan. Hari ini, kita harus langsung mengejar inti klan kuno, mengambil alih klan kuno, dan membantai semua klan jahat di luar wilayah itu, kata Suner. Saya setuju dengan sudut pandang Patriark. Sekelompok jiwa yang lebih tua mengangguk dan berkata, sisanya adalah pendapat dari pembangkit tenaga listrik utama yang mengendalikan kota-kota tempat ras pengikut tinggal. Bagaimanapun, kekuatan di tangan mereka tidak dapat diremehkan. Tuan Xiao Yan, Anda baik kepada saya, dan kami ingin setuju dengan pendapat Anda dan Suner Patriark. Namun, ketika Anda masuk jauh ke dalam penjara kuno, kami menemukan beberapa hal aneh di sini. Gu Qingkong dan Gu Yang, dua perwakilan pada saat yang sama ketika dia membuka mulutnya, ada ketersembunyian yang tak terkatakan dalam suaranya. Apa yang aneh? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan lubang kecil di leher dan lehermu? Xiao Yan mengerutkan kening setelah mendengar ini, seolah dia memikirkan sesuatu. Tentu saja, Anda tidak bisa lepas dari kekhawatiran Anda, Tuan. Ketika kamu pergi, kami mengambil risiko untuk menyelidiki dan mencoba menghilangkan lubang kecil ini, tetapi sebagai gantinya, orang yang kuat langsung berubah menjadi nanah, yang tidak dapat diobati, dan akhirnya menghilang. Dan lubang kecil ini sebenarnya adalah pusat dari ras jahat ekstrateritorial untuk memobilisasi kekuatan jiwa kita, dan itu adalah racun khusus. Mengekstraksi tubuh jiwa dilakukan oleh orang kuat di penjara kuno, untuk mengubah kita menjadi makanan bayi iblis, dan lubang kecil ini adalah tulisan tangan iblis yang patah hati di inti klan kuno. Ini adalah racun dan bom, karena dia bisa mengendalikan pikiran dan tubuh kita melalui lubang kecil ini. Jika dia melanggar instruksinya, dia akan hilang dalam sekejap. Dan saya telah memeriksa bahwa di seluruh kota bawahan, semua manusia ditanam dengan lubang sekecil itu. Lubang dan pori-pori kecil umumnya kecil, tidak sakit dan gatal, dan saya tidak tahu kapan itu ditanam. Pembangkit tenaga tingkat keabadian bintang 8 Dou juga akan dikendalikan oleh pikiran mereka dan menjadi mayat hidup yang nyata. Gu Yang dan Gu Qingkong menggelengkan kepala mereka dan berkata, mata mereka kabur. Jelas, informasi semacam ini hanya diuji oleh mereka menggunakan banyak nyawa manusia. Begitu kata-kata itu jatuh, penonton terdiam, jelas tidak ada yang mengira semuanya akan begitu serius. Tidak mungkin seserius itu, kan? Ada keheningan di ruang konferensi besar untuk sementara waktu,
Dan setelah beberapa saat, Xiao Yan menatap Gu Yang dan keduanya dengan mata yang sangat serius dan bertanya. Jika benar seperti yang dikatakan keduanya, saya khawatir bencana kuno ini masih akan menjadi masalah besar. Jika tidak ada tindakan keras di kota-kota ini, saya khawatir peluang mereka untuk menang kurang dari 10%, atau bahkan lebih rendah. Jika Patriark dan Tetua memiliki solusi, kami tulang tua akan bersedia bahkan jika mereka mati dalam pertempuran. Tetapi jika tidak ada solusi, untuk kepercayaan ras bawahan di belakang leluhur dan kehidupan mereka, saya khawatir kami akan melakukannya. Semua bertarung kali ini, saya tidak bisa berpartisipasi, dan mohon maafkan kami atas upaya terakhir kami. Gu Yang, Gu Qingkong dan perwakilan dari beberapa kota lain menggelengkan kepala pada saat yang sama, dan berkata dengan rasa bersalah. Mengatakan hal-hal seperti itu adalah pilihan terakhir, bukan karena mereka serakah untuk hidup dan takut mati, tetapi ketidaktahuan akan kematian semacam ini membuatnya semakin memalukan, dan ada jutaan pengikut besar di belakang mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk memperjuangkan inti dari klan kuno. Sialan, Kaisar Surgawi Peerless mendengar kata-kata itu, matanya sangat serius, hal semacam ini tidak pernah terdengar, dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk sementara waktu. Mungkinkah ada perubahan aneh di tanah dunia kuno? Xiao Yan juga tahu bahwa situasi keseluruhan telah diselesaikan, dan segera tidak terus berjuang dengan masalah ini. Sekarang perang sudah dekat, tidak ada waktu untuk mencari penawar dan metode cracking, dan hanya bisa mengandalkan mereka, pasukan jiwa yang kuat. Melihat pertanyaan Xiao Yan, banyak pembangkit tenaga listrik di seluruh ruang konferensi menjadi gugup, tidak dapat memahami mengapa Xiao Yan mengajukan pertanyaan seperti itu. Omong-omong, ketika kami pergi untuk menyelidiki lubang kecil, kami menemukan banyak kekuatan jahat dari ras alien di tanah dan di kehampaan dunia kuno, dan tampaknya ada pola yang sangat rumit di antara mereka. Tampaknya seluruh ini adalah kasus di dunia kuno. Gu Qingkong mengangguk. Baiklah, kalau begitu tidak apa-apa. Xiao Yan mendengar itu, agar orang-orang ini tidak mengetahui kekhawatirannya, dia hanya bisa tersenyum sedikit. Dikombinasikan dengan jejak kekuatan jahat yang dia temukan di rumput dengan Suner barusan, hanya Xiao Yan yang tahu di dalam hatinya. Saya khawatir dunia kuno ini telah sepenuhnya diblokir oleh raja itu. Petik 2. Petik 2. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga saling memandang dengan cemas. Tidak ada solusi, jadi mereka tidak punya pilihan selain tetap berada di jalan buntu ini. Saya khawatir pertempuran terakhir ini adalah yang paling berbahaya. Di sisi lain, inti dari langit dunia kuno ditutupi oleh kabut jahat abu-abu. Ini adalah tempat inti di mana orang-orang kuno tinggal, kota kuno di langit. Dunia kuno adalah basis seluruh klan kuno, dan dunia kuno dibagi menjadi dua bagian, tanah dan langit. Tanah adalah kota tempat jutaan ras pengikut hidup. Adapun langit, ada bangunan megah disebut kota kuno. Langit ini adalah tempat inti di mana anggota inti klan kuno hidup dan berlatih setiap hari dan menangani urusan dunia kuno. Dibungkus dalam kabut jahat abu-abu, interiornya tidak bisa dilihat dari luar sama sekali. Pada saat ini, kota kuno di langit telah berubah menjadi tempat yang jahat, yang sangat suram, dan tingkat bahayanya tidak kurang dari neraka Shenluo asli di penjara kuno. Wow lala, bau busuk datang dari lubang hidung, dan seluruh kota langit sekarang dipenuhi dengan darah merah yang agak menindas. Kota langit sangat besar, menempati ribuan mil kekosongan. Ada banyak bangunan perak yang menonjol, paviliun keterampilan bertarung, tempat pelatihan seni bela diri, ruang konferensi, dan sebagainya. Ada hari tangga batu putih susu di tengah, yang menghubungkan ke puncak kota di langit, ada sebuah rumah besar tempat para leluhur dinasti masa lalu tinggal. Tuan, Raja Darah Mo dan yang lainnya telah gagal. Di taman yang tenang di puncak kota langit, dua pria muncul di sebuah paviliun, dan salah satu dari mereka berbisik. Gu Yuan, bagaimana menurutmu tentang lukisanku? Melihat pria di depannya, sosok yang duduk di lukisan paviliun mengulurkan gulungan di atas meja dan tertawa. Lautan darah mengguncang langit, ini adalah karya terbaik. Gu Yuan tersenyum. Blood King Mo, tidak apa-apa untuk jatuh. Tetapi pertempuran abadi bintang 8 selesai, yang juga merupakan kerugian yang tidak lemah bagi seluruh pasukan kita. Gu Yuan, kamu tahu klan kuno yang terbaik, menurutmu apa yang harus kamu lakukan sekarang? Tuan, meskipun penjara kuno telah dibebaskan, tubuh para tetua itu dikendalikan oleh kami,
yang dapat sangat menampung tubuh jiwa mereka, dan kami telah mengendalikan semua pusat kekuatan di seluruh klan kuno, selama Anda memberi perintah. Selanjutnya, tempat ini akan berkembang menjadi rumah kita. Bahkan alat jahatmu telah tersebar di tanah dan kehampaan dunia kuno sesuai dengan instruksimu. Gu Yuan berkata dengan wajah jahat, suaranya sangat jahat. Kamu benar, tetapi dalam hal ini, orang-orang itu tidak akan memiliki ruang untuk perlawanan, dan semuanya akan menjadi tidak berarti. Tubuh cendekiawan Xie Mei bergerak dengan seorang Buddha, dan dia tersenyum sedikit, dan ada kegilaan yang langka dalam suaranya. Apa maksudmu, Tuan? Gu Yuan bingung dan hanya bisa bertanya. Saya hanya seorang sarjana. Saya tidak membunuh seperti Raja Darah Mo. Saya seorang sastrawan dan penulis, dan saya suka membunuh hal-hal yang tidak terlihat. Karena itu adalah seni yang di atas segalanya. Tidak ada seni sama sekali dalam permainan yang harus dimenangkan. Bersiaplah, karena alat jahat telah dibuat, saya akan memberi mereka kesempatan. Adapun apakah mereka dapat mengambil kesempatan terakhir ini, itu tergantung pada mereka. Sarjana roh berbicara dengan dingin, dan papan catur yang tersembunyi di bawah gulungan gambar sedikit bergetar. Tapi Tuan, jika kita gagal, saya khawatir kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan beberapa dewa jahat. Tujuan kita adalah tahta suci dan 7 klan kuno. Gu Yuan khawatir seperti petugas staf. Seni tidak bisa dicemarkan, aku tidak peduli dengan mereka. Bagaimanapun juga, akhirnya aku mendapat kesempatan besar untuk melihat seni yang sempurna. Sarjana jahat itu berkata dengan senyum gemetar. Ya, Tuan. Gu Yuan mendengar kata-kata itu, tanpa ragu-ragu, berbalik menghadap kota di langit, mengerahkan pasukan, dan bersiap untuk mendengarkan instruksi cendekiawan Xie Mei. Selama beberapa dekade, Gu Yuan dan yang lainnya telah sepenuhnya dikendalikan oleh sarjana roh jahat, dan sekarang saya khawatir bahwa hanya jejak terakhir dari sumber yang tersisa untuk dilawan, jika tidak ada perawatan tepat waktu untuk beberapa waktu, bahkan jika malaikat datang, tidak berhasil. Pada saat itu, para tetua inti dari suku-suku kuno ini semuanya akan dimusnahkan, dan mereka semua akan berubah menjadi suku-suku yang benar-benar jahat di luar wilayah itu. Namun, yang disebut sarjana jahat ini berbeda dari raja ras jahat sebelumnya dari luar dunia. Baginya, qin, catur, kaligrafi, dan melukis adalah sarana yang cukup ia kuasai, dan apa yang ia kejar dalam hidupnya adalah seni tertinggi membunuh yang tak terlihat baginya. Situasi seperti pembantaian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seni yang sempurna. Seni adalah kematian, tetapi cara mati adalah seni yang paling sempurna. Untuk melihat dan mengejar seni yang sempurna ini, bahkan jika dia mengabdikan hidupnya, dia tidak akan ragu. Untuk sementara waktu, inti dari seluruh klan kuno, seorang pria kuat seperti mayat siap untuk pergi. Kekuatan mereka sangat tirani, dan ada lusinan dewa pertempuran bintang 8. Selain Yuan kuno yang samar-samar menyentuh reinkarnasi, ini dalam pertempuran pertama. Jika itu adalah pertempuran langsung, saya khawatir Xiao Yan dan yang lainnya tidak akan memiliki kesempatan. Sayangnya, seni tertinggi yang dikejar oleh para sarjana jahat dan menawan telah merusak kemenangan ini. Menang situasi sia-sia benih, suatu hari, dalam sekejap mata. Keesokan harinya, ketika matahari terbenam, seluruh dunia kuno membawa bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Boom! Ledakan keras disertai aura jahat yang kental, jatuh dari langit, seperti galaksi yang jatuh ke dunia fana. Perasaan itu datang padanya, membuatnya gelisah. Ini, kekuatan macam apa ini? Apakah ini akhir dunia? Jutaan orang mengangkat kepala mereka satu demi satu, melihat kota kuno di langit. Napas berwarna tinta hitam terus bergetar dan menyebar, dan mereka menjadi panik dalam sekejap. Di antara orang-orang bawahan ini, kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan biasa-biasa saja. Jika ada orang dengan bakat luar biasa, mereka telah direkrut oleh pembangkit tenaga listrik kuno. Apa yang terjadi? Dengan munculnya penglihatan yang mengejutkan ini, Xiao Yan dan pejabat tingkat tinggi lainnya maju secara langsung, menatap dengan sungguh-sungguh ke kota kuno di langit. Kota kuno di langit telah ditutup untuk waktu yang lama, dan sekarang akan muncul di dunia. Kaisar surgawi yang tak tertandingi memimpin, matanya tertuju pada kekosongan di atas, dan suaranya serius, dan ada jejak fluktuasi kejahatan yang sangat tidak jelas, yang membuat pria kuat ini merasa tidak nyaman. Bang bang bang, suara keras terus terdengar, dan dalam waktu singkat, seluruh gambar kota kuno di langit tercermin di hati semua orang. Patriark Suner, orang biasa sudah dalam proses pemindahan,
Dengan bantuan pelayan kota, kita tidak perlu khawatir sama sekali. Sekarang sarjana jahat dan mempesona adalah musuh di depan kita. Di belakangnya, jiwa-jiwa yang kuat keluar, dan puluhan ribu adegan besar perlahan mengguncang langit. Namun, di antara orang-orang ini, hanya ada beberapa yang berspesialisasi dalam mengolah kekuatan jiwa. Orang kuat lainnya tidak memiliki dukungan fisik, dan mengandalkan tubuh jiwa untuk bertarung akan sangat mengurangi kekuatan mereka. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Tidak apa-apa, ini aku. Melihat mata indah Suner berkedip dengan kecemerlangan yang luar biasa serius, Xiao Yan mengambil Suner dengan telapak tangannya dan tersenyum. Suner mendengar kata-kata itu, dan sudut matanya juga tergerak. Tampaknya selama dia berada di sisi Xiao Yan, dia akan merasa cukup nyaman. Ayo pergi, temui apa yang disebut sarjana jahat dan menawan ini. Xiao Yan membawa Suner dan memimpin ke langit, langsung menghadap kota kuno langit yang perlahan muncul. Mengikuti. Kali ini, bahkan jika kita melewati api dan air, kita harus memastikan keselamatan Patriark dan Tuan Xiao Yan. Pasukan jiwa yang perkasa di belakang mereka membentuk lautan jiwa yang perkasa, mengikuti di belakang Xiao Yan dan yang lainnya. Hei, kota kuno langit, yang diselimuti oleh kekuatan jahat berwarna tinta hitam, tiba-tiba menyebar, dan lingkaran gelombang energi yang sangat jahat menyebar kemana-mana. Hati-hati, melihat ini, Xiao Yan mengerutkan hidungnya, dan api suci 5 warna menyapu tubuhnya, berubah menjadi penghalang api yang bisa menutupi dunia dan melindungi tubuh spiritual yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Dong dong dong, penghalang api dan gelombang energi meleleh dengan sempurna, dan tidak menyebabkan fluktuasi energi lainnya. Apakah ini kota kuno langit? Sangat sunyi, seperti keheningan yang mati, tanpa sedikit vitalitas. Semua orang datang ke udara dan berhenti beberapa ratus meter dari kota kuno langit, dan mereka bisa mencium bau darah di kota kuno langit, dari jarak jauh, tetapi kota ini bersih dan menakutkan. Selamat datang di kota kuno langit, naiklah. Sama seperti Xiao Yan dan yang lainnya ragu-ragu, suara sarjana yang agak sembrono muncul, dan segera, kota kuno langit yang berdiri di langit berubah. Di bagian bawah kota langit kuno, rantai awan dengan lebar 100 meter menyebar langsung ke bawah menuju tanah. Rantai awan tampaknya disempurnakan dari kalsedon dengan tekstur yang sempurna, dan seluruh tubuhnya sebening kristal, tetapi lebih bersih dan rapi daripada awan putih susu di langit. Mencicit, rantai awan baru saja tiba di tanah, dan tiba-tiba suara seperti mekanis muncul, yang sepenuhnya memperbaikinya. Setelah beberapa saat, rantai awan langsung berubah dan terbuka, dan satu demi satu tangga awan muncul di depan semua orang. Tangga awan terhubung langsung dari tanah ke dasar kota kuno di langit, ada banyak pola bintang samar yang terukir di atasnya, dan peraknya cerah dan mempesona. Sepertinya kota kuno di langit telah benar-benar jatuh, dan tubuh kita, termasuk Patriark Tua Guyuan, mungkin dalam bahaya. Tidak ada yang terlihat, hanya mendengarkan suara dan pemandangan saat ini, sekelompok tetua jiwa menghela nafas di belakangnya. Pergi. Xiao Yan melepaskan api jiwa batu ember yang mempesona ke seluruh tubuhnya, dan segera membawa Suner untuk melangkah langsung ke tangga awan, menuju kota kuno langit. Tindak lanjuti. Puluhan ribu pembangkit tenaga jiwa di belakang penguasa Kaisar Surgawi tanpa tanding, dengan satu perintah, berkumpul menjadi lingkaran cahaya yang mempesona dan perlahan berjalan menuju kota kuno langit. Pada saat yang sama, tergantung di dasar kota kuno di langit, sebuah persegi besar yang membentang sejauh mata memandang muncul. Alun-alun itu cukup bersih dan rapi, tetapi di tengahnya, ada 24 pilar batu hitam dan berwarna tinta dibagi menjadi 2 kolom, tersusun rapi dari kiri ke kanan. Pilar batu diukir dengan jejak garis rumit, yang membuat orang merasa ketakutan pada pandangan pertama. Jelas, 24 pilar batu ini benar-benar tidak ada masalah sepele. Ini adalah alun-alun klan kuno. Ini adalah tempat di mana klan kuno mengumumkan beberapa peristiwa penting. Itu juga cukup berat di antara klan kuno. Tapi saya ingat bahwa tidak pernah ada 24 pilar batu yang aneh di masa lalu. Suner di samping Xiao Yan, dia diam-diam membuka mulutnya, jelas dia sangat bingung sekarang. Apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, ratusan tubuh jiwa dituangkan ke dalam alun-alun klan kuno. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah tubuh jiwa dari anggota inti klan kuno dengan dewa pertempuran bintang 7 atau lebih, dan mereka juga bukti terakhir Xiao Yan dan yang lainnya. Ratusan tubuh jiwa meresapi tepi alun-alun kuno, dan pembangkit tenaga listrik yang tersisa perlahan-lahan berdiri di bawah tangga awan,
siap dipanggil kapan saja, tetapi seluruh alun-alun kuno sangat sunyi. Pada pandangan pertama, hanya 24 pilar batu yang berdiri di tengah alun-alun yang menonjol, dan mata semua orang berkedip, menatap pilar batu jahat, dan tubuh jiwa tidak bisa menahan gemetar sedikit. Boom! Dengan suara, 24 pilar batu di tengah alun-alun bergetar tiba-tiba, dan serangkaian tangga megah perlahan muncul, dengan paksa mendorong pilar batu jahat ini dari tanah. Setelah tangga senran muncul, bentuk altar jahat perlahan terbentuk di tengah seluruh alun-alun, dikelilingi oleh puluhan anak tangga batu hitam. Di tengah altar, 12 pilar batu simetris rapi di kiri dan kanan, dan di bawahnya, pilar batu, ada 2 singgasana. Sedikit menyembur keluar, satu hitam dan putih lainnya, 2 singgasana muncul dalam postur menghadap situasi keseluruhan, seperti master sejati di dunia ini. Selamat datang di kota kuno Tianxi. Tiba-tiba, di atas tahta hitam, seorang pria yang mengenakan pakaian berwarna tinta, rambut hitamnya digulung dalam mahkota yang rapi di atas kepalanya, dan wajahnya yang halus terlihat sangat cantik, lembut dan putih. Tangan Jie bergerak dari waktu ke waktu, mengungkapkan suasana ilmiah di sekujur tubuhnya. Pada pakaiannya, garis berwarna tinta hitam menunjukkan kekuatan jahat yang menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu suaranya keluar, seluruh langit benar-benar sunyi, dan bahkan di belakang singgasana hitam di sekitarnya, sosok jahat seperti pelayan, berjongkok dan berjongkok. Ulama jahat, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar, dan dia berdiri tepat di depan Suner, menutupi energi jahat mengerikan yang datang ke arahnya. Selamat datang untuk kalian semua. Sarjana yang jahat dan menawan itu tersenyum ringan, dan benar-benar bangkit dari singgasana hitam, dan segera menundukkan kepalanya ke Xiaoyan dan yang lainnya di bawah, dengan tatapan kutu buku, di mana ada jejak raja ras jahat dari luar dunia. Horror Vision. Orang ini, Kaisar Surgawi yang tiada taraf dan Xiaoyan saling memandang, tekanan di hati mereka meningkat pesat, tampaknya kebijaksanaan orang ini jauh lebih tirani daripada Raja Darah Mo. Dia dan Raja Darah Mo juga berada di peringkat kesempurnaan Douxian Bintang 8. Dengan kebijaksanaan luar biasa ini, saya khawatir sarjana jahat dan menawan itu adalah momok yang sebenarnya. Sarjana Xiemei, Anda telah menduduki inti klan kuno saya selama beberapa dekade. Hari ini, kami telah membawa elit klan kuno kembali. Suara Suner yang lentur sangat menyenangkan, dan mengandung aura ilahi yang memurnikan segala sesuatu. Biarkan tubuh jiwa di belakangnya bergetar. Hehe, Gu Yuan, sepertinya di antara klan kunomu, ada juga beberapa bibit yang bagus. Karena itu masalahnya, maka terserah Anda untuk memperlakukan mereka dengan baik. Melihat sikap Suner, cendekiawan Xiemei tidak terburu-buru. Duduk di singgasana hitam, dia tidak tahu kapan ada kipas bulu di atasnya, telapak tangannya, dengan lembut menghasut, cukup menikmati, seolah menunggu sesuatu. Aneh, apa itu? Ada 12 pilar batu di kiri dan kanan saling berhadapan, dan altarnya jelas terlihat di kiri dan kanannya. Sepertinya ada sesuatu di tengah kedua singgasana itu. Kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar dan terasa, tapi dia kembali tanpa hasil setelah beristirahat. Ya, Tuan. Sebuah jawaban tenang terdengar, dan kemudian sosok di belakang singgasana hitam tiba-tiba melompat dari altar, jubah hitam di tubuhnya memudar, dan wajah yang sangat akrab dengan orang kuat yang hadir muncul. Patriark Gu Yuan, bagaimana mungkin? Melihat wajah-wajah yang dikenalnya setelah jubah hitam memudar, ratusan pembangkit tenaga listrik kuno, termasuk Kaisar Surgawi Peerless, berkata serempak. Pria parubaya di depannya memiliki aura menakutkan yang berdiri dengan bangga dan perlahan memenuhi tubuhnya, tetapi sekarang cahaya hitam jahat yang melonjak di matanya, tanpa jejak kemanusiaan, telah sepenuhnya dikendalikan oleh sarjana jahat. Ini tercela. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk diam-diam. Susu, Gu Yuan adalah salah satu seni favoritku, tapi jangan mengecewakanku. Lagi pula, itulah satu-satunya cara untuk menontonnya. Cendekiawan jahat itu berpura-pura tersenyum misterius. Tampaknya di matanya, kekuatan Xiaoyan dan yang lainnya sekarang seperti semut, dan dia adalah penguasa sebenarnya dari ini. Keberadaan hanya lahir untuk menyaksikan seni yang sempurna, dan itu adalah kehormatan tertinggi mereka untuk menyaksikan dan menjadi bagian dari seni yang sempurna. Dengan mengalahkanku, kamu hanya memenuhi syarat untuk menantang rajaku. Jika tidak, mati. Dengan mendengus dingin, lingkaran cahaya jahat hitam meledak seperti awan gelap di tubuh Gu Yuan,
dan kekuatan yang terkandung di dalamnya memiliki fluktuasi samar yang tidak dapat dipahami. Itulah fluktuasi reinkarnasi. Kaisar Iblis. Melihat awan gelap energi yang begitu mengerikan, Xiao Yan tidak berani menahan salah satu tangannya. Inti pertempuran tipe api di tubuhnya jatuh dengan keras, dan ki pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan, membentuk 1000 Kaisar Iblis berukuran zang di atas kepala semua orang. Afterimage mencoba menahan pukulannya. Kaca, awan hitam jatuh dengan tenang seperti sungai bintang. Bahkan ketika mereka menghubungi penampilan surgawi Kaisar Iblis Xiao Yan, tidak ada halangan, dan retakan yang muncul dari bayangan Kaisar Iblis akan hancur total. Sialan, merasakan pukulan acak guyuan, tekanan Xiao Yan sangat meningkat, dan tubuhnya langsung terguncang terbalik, dan api suci di tangannya menggeliat, mencoba melarutkan kekuatan mengerikan ini. Bayangan gagak emas. Suner sedikit mengernyit, sangat tertekan, dan bayangan api gagak emas melingkari, langsung berpotongan dengan bayangan Kaisar Iblis yang hancur, dan keduanya bergabung untuk menerima pukulan guyuan. Patriark klan kuno sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik yang lengkap dari Dousian Bintang 8 yang menyentuh siklus reinkarnasi. Xiao Yan melambaikan tangannya, dan api 5 warna menyerbu keluar. Keluarga Xiao menjadi panas, dan garis klan di alis perlahan terdengar, dan sentuhan kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan guyuan perlahan muncul. Patriark Guyuan telah menyentuh samsara, dan sekarang dia dikendalikan oleh cendekiawan CMA. Aku khawatir. Kaisar surgawi yang tiada taraf dan Guyuan saling memandang di belakangnya, bertanya-tanya. Saudara Guyuan, komando tentara akan diserahkan kepadamu. Aku, Xiao Yan dan Suner harus bergabung untuk menghadapi Patriark Guyuan, sehingga ada kesempatan untuk hidup. Setelah beberapa saat, Kaisar surgawi Peerless berkata dengan ekspresi serius, tapi sekarang, dia hanya bisa menggigit peluru. Oke, Guyuan mengangguk sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu, sekarang dia lemah, tetapi memimpin pasukan itu mudah baginya. Aku akan menjadi serangan utama dalam beberapa saat, Patriark Suner akan bertahan, dan Tuan Xiao Yan akan menunggu kesempatan. Kaisar surgawi yang tak tertandingi hanya bisa mengatakan hal yang sama sekarang. Oke, Suner menggerogoti gigi peraknya, tubuhnya bergelombang dengan keras, tangannya yang ramping dengan erat menarik-narik sudut pakaiannya, dan bahkan tanda reinkarnasi di antara alisnya sedikit berkedip, mengungkapkan aura ilahi yang tak ada habisnya. Jangan gunakan kekuatan seperti itu, apakah kamu mendengarnya? Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, dan segera berkata kepada Suner dengan suara tegas. Dia secara alami tahu apa yang sedang terjadi di kepala gadis kecil ini. Tapi sekarang adalah periode yang luar biasa. Pada saat ini, Suner tidak memiliki kata-kata lembut dan lembut di masa lalu, tetapi mulai berdebat dengan Xiao Yan. Sekarang Guyuan terlalu kuat, bahkan jika mereka bertiga bergabung, peluang menangnya kurang dari 10%, belum lagi para sarjana jahat dan menawan yang mengincar harimau dan banyak orang jahat yang tersembunyi di kota kuno langit. Suner memiliki reinkarnasi dari Master Api Jiu Xuan. Jika Anda memaksa reinkarnasi, itu akan cukup untuk sementara memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Guyuan, tetapi Suner tahu bahwa dia baru saja mendapatkan segel reinkarnasi, dan itu belum stabil. Setelah digunakan, saya khawatir Jiu Xuan akan reinkarnasi dari Master Api akan sepenuhnya gagal, dan dia juga akan menghadapi banyak serangan balik. Lagi pula, segel reinkarnasi di tubuh Suner tidak seperti presipitasi Duo Qifei dari waktu ke waktu. Percayalah kepadaku, kakak Xiao Yan tidak pernah mengecewakanmu, jadi kali ini, kamu bisa mempercayaiku. Oke, tapi jika kamu memiliki krisis, aku tidak akan ragu untuk memicu samsara, bahkan jika itu adalah samsara yang terakhir terbakar. Karena aku istrimu. Suner mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan benar. Jangan khawatir, serahkan padaku. Xiao Yan juga tersenyum dengan nyaman, tapi dia bisa mencium kelembutan yang nyata dari suara dan penampilan serius Suner. Jelas, dia tidak hanya berbicara. Kartu truf si pembunuh gagal, aku takut Suner benar-benar akan seperti ini. Tindakan dan harga semacam itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung Xiao Yan. Untuk sementara waktu, Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat, dan kekuatan langka perlahan keluar dari tubuhnya. Betapa kuatnya. Itulah kekuatan unik dari keturunan klan Xiao, dan itu juga merupakan kekuatan yang hanya bisa digunakan oleh orang-orang dari klan Xiao. Untungnya, pada suatu waktu khusus, Xiao Yan terbangun dan berhasil membukanya.
Sekarang menjadi kuat, musuh telah muncul, dan kegelisahan darah akhirnya membuat Xiaoyan. Saya menemukan kekuatan pola klan Xiao di antara alis saya. Jangan terlalu berlama-lama dengan ibu mertua dan ibu. Jika Anda siap, maka datang dan mati. Gu Yuan melangkah keluar, dan kekosongan di sekitarnya langsung hancur, dan kekuatan jahat yang mengerikan itu seperti pemandangan langit, menekan semua orang yang hadir. Dia bisa saja langsung membunuh ketiganya dengan kekuatan menghancurkan, tetapi untuk membiarkan sarjana jahat dan menawan menikmati dan mengejar seni yang sempurna, adegan ini baru saja terjadi. Pergi. Melihat ini, Xiaoyan mendengus dingin, dan segera memimpin. Kekuatan Gu Yuan tidak terduga, tetapi Xiaoyan masih siap untuk menguji kebenarannya, baru saja dia dapat memutuskan cara apa yang digunakan untuk menekannya. Sabu-sabu. Begitu suara itu jatuh, Xiaoyan, Suner dan Kaisar Surgawi yang tak tertandingi, nyala api yang menyilaukan di sekitar tubuh mereka bersinar terang, dan kecepatannya seperti hantu. Serangan yang dilakukan oleh ketiganya semuanya dalam kategori seni abadi. Jelas, untuk menghadapi pria kuat seperti Gu Yuan, tidak perlu pemanasan. Begitu mereka datang, mereka harus menggunakan keterampilan asli mereka, jika tidak mereka akan kalah, sangat cepat. Tidak ada tebasan fase. Xiaoyan memimpin, dan ketika dia datang ke tubuh Gu Yuan, dia mengeluarkan raungan rendah, pola suci pada penguasa kuno bersinar terang, dan riak energi tak terlihat perlahan mengalir keluar. Dang dang dang. Tampaknya pukulan kekuatan penuh Xiaoyan tidak menyebabkan kerusakan besar pada Gu Yuan, hanya meniup pakaiannya dan bergerak agak jauh. Kaca. Gu Yuan mengulurkan telapak tangannya dan tiba-tiba meraih kehampaan, serangan tebasan paseles Xiaoyan langsung dipatahkan, dan kekuatan yang mengejutkan membuat sosok Xiaoyan tidak stabil, dan dia cukup malu dalam kehampaan. Meluncur di dalamnya. Ini api yang bagus dari api suci, kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Setelah mematahkan serangan Xiaoyan sesuka hati, Gu Yuan dengan sinis berkata kepada Xiaoyan, keserakahannya berfluktuasi tanpa keraguan. 6 gagak bersinar di matahari. Melihat ini, hati Suner bersemangat, dan teriakan centil muncul. Cahaya keemasan di seluruh tubuh makmur, dan cahaya keemasan yang tak terhitung berubah menjadi roh api. Setelah sekejap mata, 6 gagak emas api suci terbentuk di belakang mereka. Hanya gagak emas yang membawa pola api-api suci yang sangat suci, dan mereka membakar seluruh kekosongan seperti putaran matahari yang terik, dan jejak denyut tersembunyi memenuhi seluruh langit. Di bawah kendali halus Suner, 6 gagak emas meraung ke arah Gu Yuan dengan tertib. Mereka merentangkan sayap mereka, dan aura suci yang tak terhitung jumlahnya terungkap, mengumpulkan api emas tak terbatas seperti matahari, adalah, dia bergerak menuju penindasan Gu Yuan. Tanah peri kuno. Gu Yuan tidak berani menganggap enteng ketika dia melihat ini. Bagaimanapun, ini adalah 10 api suci teratas. Bahkan jika Suner baru saja mendapatkan warisannya, dia memiliki kurang dari 1/10 kekuatannya. Tabrakan. Kristal es yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh Gu Yuan, dan jejak udara dingin putih muncul, membentuk bunga es yang sangat dingin di sekelilingnya. Di antara bunga-bunga es, kelopak yang tak terhitung jumlahnya mekar lebih dulu, dan hawa dingin yang menusuk tulang menyapu seluruh alun-alun, menyebabkan suhu di sini turun tiba-tiba. Bang bang bang. Bunga es kristal es dan 6 gagak emas menyentuh dengan lembut, cahaya keemasan yang menyilaukan sangat kuat, dan semua kelopak kristal es hancur dalam sekejap. 10 api suci teratas dalam daftar api suci adalah sangat menakutkan. Beku untukku. Gu Yuan mendengus dingin ketika dia melihat 6 gagak emas yang kejam, kekosongan di sekitarnya tiba-tiba runtuh, dan ki iblis yang tak terbatas menyembur keluar, bekerja sama dengan kekuatan es ekstrim di tubuhnya dan jalan buntu. Sesaat kemudian, konfrontasi menakutkan antara keduanya muncul pada saat yang sama, berubah menjadi kabut, dan dengan lembut menghilang di alun-alun. Pada pandangan pertama, itu adalah hasil imbang. Apakah kamu baik-baik saja? Segera setelah serangan itu jatuh, tubuh Suner bangkit dan jatuh dengan keras. Jelas bahwa 6 gagak emas baru saja digunakan untuk membawa beban berat padanya. Gemetar tidak bisa membantu tetapi mundur-mundur, dan sosoknya tidak stabil. Pada saat ini, Xiaoyan muncul diam-diam dan melingkarkan lengannya di sekelilingnya. Hidup di pinggang Willow Suner, katanya dengan sungguh-sungguh. Tidak apa-apa. Suner mengangguk, tetapi matanya masih waspada terhadap Gu Yuan. Gajah raksasa abadi kuno. Tepat setelah serangan Suner selesai, di belakang Kaisar Surgawi yang tak tertandingi,
raksasa emas yang menjulang tiba-tiba melangkah maju, mencoba menyebabkan penindasan yang sengit pada Gu Yuan. Pergi! Gu Yuan meraung, dan lingkaran api merah menyala berubah menjadi gelombang energi, menyebar seperti riak. Puff! Dengan suara, ketika riak energi merah menyala menyebar, raksasa emas di belakang Kaisar Surgawi Peerless tersebar langsung dan hancur berantakan. Pukulan kuat dari 3 pembangkit tenaga listrik tidak menyebabkan kerusakan pada Gu Yuan. Orang ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik dengan atribut es dan api. Aku khawatir aku harus mengandalkanmu untuk langkah selanjutnya. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah, dan dia juga punya ide di dalam hatinya. Saudara Xiao Yan, tolong serahkan pada kami. Suner tersenyum manis, dan secara alami memahami rencana Xiao Yan, dan segera bertukar pandang dengan Kaisar Surgawi Peerless. 2 serangan yang bergejolak dipajang, dan Gu Yuan untuk sementara terjerat, berdiri ke atas. Tubuh Xiao Yan dengan cepat mundur, hampir menghilang, tiba-tiba berubah menjadi busur api dan memudar kembali, dan dia juga berpikir keras dalam pikirannya, tirani seperti Gu Yuan, bagaimana dia harus menghadapinya. Penggabungan api suci 6 warna membutuhkan banyak waktu. Sekarang pertempurannya mendesak, tidak mungkin untuk memiliki waktu ini. Tidak. Prajurit dunia bawah gelap milik kegelapan. Dengan kebijaksanaan para sarjana jahat dan menawan, saya khawatir mereka akan menebak sesuatu, tetapi itu tidak akan berhasil. Tidak, cepatlah. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk memikirkan solusi, tetapi melihat 2 orang yang terus-menerus diejek oleh Gu Yuan di atas langit, niat membunuh yang ekstrim muncul. Sekarang saya harus mencobanya. Saya harap saya dapat mengontrol kekuatan tanda klan, jika tidak, saya akan melenyapkan Dousian Bintang 8 yang sukses dan masih merupakan pembangkit tenaga listrik yang menyentuh reinkarnasi. Masalah saya sangat besar. Xiao Yan selesai, dengan kedua mata tertutup, seni yang terbakar di tubuh berputar dengan kecepatan tinggi. Jejak kekuatan jiwa tirani berkomunikasi dengan darah klan Xiao jauh di dalam tubuh, mencoba menggunakan darah klan Xiao untuk membangun pola klan dengan kekuatan tak terduga dari pola klan Xiao, pukulan yang menghancurkan bagi Gu Yuan, menghancurkan kerugian saat ini. Xiao Yan masih tidak mengerti kekuatan tanda klan. Tampaknya tanda klannya tidak sama dengan tanda klan biasa, tetapi Xiao Yan khawatir itu berlebihan. Mampu melukai Gu Yuan dan langsung melenyapkannya akan tidak fantastis, kecuali kekuatan Xiao Yan menembus 8 bintang dan bekerja sama dengan kekuatan tanda klan. Kekuatan tato klan Xiao sangat menakutkan. Namun, immortal pertarungan bintang 8, yang telah menyentuh reinkarnasi Gu Yuan dengan bermartabat, lengkap, apakah itu kekuatan atau mentalitas, itu tidak boleh diremehkan. Boom! Di seluruh alun-alun, Suner dan Kaisar Surgawi tanpa tanding menyerang dengan ganas, tetapi Xiao Yan duduk dengan tenang bersila, memikirkan sesuatu. Sudah hampir sampai, jangan mengecewakanku. Kalau tidak, game berikutnya akan sia-sia. Xie Mei cendekia tampaknya tidak peduli dengan situasi pertempuran, dan dia tidak berniat mengganggu Xiao Yan. Gu Yuan adalah ujian yang dibuat oleh dirinya sendiri. Jika mereka dapat mengalahkan Gu Yuan, mereka memiliki kualifikasi untuk bermain-main dengan mereka. Tidak peduli metode apa yang digunakan, sarjana jahat itu tidak peduli. Yang dia pedulikan hanyalah hasilnya. Bagaimanapun juga, di matanya, semua boneka hanyalah bidak catur. Setelah pertempuran di alun-alun di bawah, 12 pilar batu di altar simetris satu sama lain, dan di tengah, meja batu papan catur perlahan muncul, tetapi tidak ada bidak catur di meja batu papan catur, sebaliknya, itu tidak mungkin. Untuk menyentuhnya kekuatan jahat untuk mengetahuinya penuh dengan mereka. Dong, dong, dong. Di alun-alun klan kuno, Suner dan Kaisar Surgawi tanpa tanding dengan keras kepala melawan Gu Yuan, dan Xiao Yan juga membuat jurus pamungkas yang menakutkan. Untuk sementara waktu, ratusan jiwa kuat di belakangnya saling memandang, yang lain dengan cemas dia ingin melakukan sesuatu, tetapi karena Gu Yuan tidak memiliki perintah, dia tidak berani bertindak gegabah. Saudara Gu Yuan, karena Kaisar Surgawi yang tak tertandingi telah memberi Anda perintah dari Panglima tertinggi, Anda harus mengambil alih komando. Meskipun tulang tua kita sudah cukup tua, kita masih bisa berkontribusi pada yang dahulu. Bahkan jika kita mati dalam pertempuran, itu adalah suatu kehormatan. Di luar lapangan, seorang lelaki tua dengan tubuh transparan berkata kepada Gu Yuan, suaranya cukup keras. Makna yang dalam, tetapi nafas yang menyesakkan di dalam tubuh sangat tersembunyi.
Pada tahap selanjutnya dari Dewa Pertarungan Bintang 8, penatua kedua dari Batu Giok kuno adalah Perunggu. Hehe, penatua Perunggu kedua, jangan tidak sabar. Gu Yuan merasakan sesuatu dan tersenyum ringan. Tetapi saya harus mengatakan bahwa di antara ratusan tubuh jiwa di belakang mereka, ada 2 Dousian Bintang 8 tahap akhir, 5 Dousian Bintang 8 tahap menengah, lusinan Dousian Bintang 8 tahap awal, dan hampir 100 Bintang 7 Dousian kuat. Meskipun mereka hanya tubuh roh sekarang, mereka juga kekuatan yang kuat. Tunggu apa lagi? Mendengarkan suara Gu Yuan, tubuh roh seorang wanita tua di sebelah Perunggu sedikit berkedip dan mendekati Gu Yuan. Penatua ketiga dari klan kuno, tahap akhir dari Dewa Pertarungan Bintang 8, Magnolia kuno. Sekarang situasi pertempuran sangat mendesak, Patriark Gu Suner dan para pendahulu Tiandi yang tiada taranya untuk sementara dapat menahan Gu Yuan, dan yang harus kita lakukan adalah melindungi Sir Xiaoyan. Mata Gu Yuan berkedip, dan dia perlahan menatap Xiao Yan yang sedang duduk diam. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiaoyan penuh dengan darah, yang merupakan pendahulu untuk merangsang kekuatan darah, dan tertarik oleh Xiaoyan, Gu Yuan bahkan merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari tubuhnya. Orang ini, meskipun dia memiliki api suci dan memiliki kekuatan tempur yang hebat, tetapi kekuatannya adalah. Gu Yulan dan Gu Tong saling memandang dan menggelengkan kepala pada saat yang sama. Seorang pria di tahap akhir Seven Star Fighting Immortal, tidak peduli seberapa berbakatnya dia tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada Gu Yuan, yang berada pada level sempurna dari Eight Star Fighting Immortal. Mereka cukup bingung dengan apa yang Gu Yuan cara. Tolong percaya padaku, semuanya. Jika kamu ingin menyelesaikan kerugian sekarang, kamu hanya bisa menggantungkan semua harapanmu pada Xiaoyan. Gu Yuan melihat banyak orang kuat di sekitarnya yang tidak mempercayainya, dan buru-buru berkata dengan benar. Tapi, kedua tetua di tahap akhir dari Bintang 8 Dousian saling memandang, dan banyak pembangkit tenaga listrik di belakang tidak memperhatikan untuk sementara waktu. Gu Yuanku adalah panglima tertinggi klan kuno untuk melindungi Xiaoyan. Semua masalah, saya bersedia menerima aturan klan dan menghadapinya. Melihat ini, Gu Yuan, tanda, Gu, yang luar biasa cerah muncul di telapak tangannya. Leng Om. Kekuatan yang menakutkan membuat roh-roh ini tidak memiliki tanda perlawanan. Bagaimanapun, ini adalah perintah dari klan kuno, dan orang-orang dari klan kuno mereka tidak dapat menolak. Jelas, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi telah menyerahkan ini, hal untuk Gu Yuan. Baik, kalau begitu kali ini, kami akan mendengarkanmu. Kedua tetua inti, Perunggu dan Gu Yulan, berkata pada saat yang sama. Pergi, lindungi Xiaoyan. Gu Yuan berkata dengan senyum puas, dan setelah sekejap mata, dia naik ke udara dan berjalan langsung menuju posisi Xiaoyan. Di sisi lain, banyak tembakan Suner dan Kaisar Surgawi Peerless dengan mudah diselesaikan oleh Gu Yuan. Anak laki-laki yang menarik, tapi di depanku, itu agak terlalu aneh. Gu Xianxi. Setelah menangkis sementara keduanya, dia melihat pembuluh darah Xiaoyan mendidih di belakangnya. Aura yang dalam, seperti naga raksasa yang terbangun dari tidurnya, perlahan muncul. Gu Yuan tersenyum lembut, dan mengangkat telapak tangannya perlahan, jari telunjuknya mencuat, sentuhan energi yang langka berkumpul di ujung jarinya dan melesat ke arah Xiaoyan. Dalam sekejap, dunia menjadi pucat, dan angin bertiup, sepertinya Xiaoyan akan benar-benar dimusnahkan di bawah jari ini. Tidak, melihat ini, Suner melihat air mata kristal mengalir di matanya yang indah, dan cetakan samsara emas di antara alisnya menjadi semakin kuat, dengan bekas patahan yang samar. Tunggu, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi buru-buru menekan Suner, dan kemudian sosok itu dengan cepat mundur. Sialan, masih sedikit. Xiaoyan meraung keras di dalam hatinya saat merasakan jari kesemutan. Hanya dengan menuangkan kekuatan darah klan Xiao, serangan paling mematikan dapat terjadi, tetapi butuh waktu, dan dalam proses merapal mantra, Xiaoyan tidak dapat mundur. Retakan, segel abadi-abadi, petik 2. Petik 2. Perisai Xian Silan. Tepat ketika serangan maut itu hendak mengenai Xiaoyan, dan Xiaoyan hendak menyerah, kekosongan di sekitar Xiaoyan mulai menggeliat, dan tubuh-tubuh spiritual itu disertai dengan gelombang energi yang sangat dahsyat dibuang. Kaca, jari tirani Gu Yuan langsung ditentang oleh banyak pria kuat. Mari kita rapalkan mantra dengan tenang, dan serahkan sisanya kepada kami, tapi pada akhirnya, kami masih harus bergantung padamu.
Gu Yuan menepuk bahu Xiao Yan dan tersenyum. Xiao Yan mengangguk ringan, kecepatan di tubuhnya dipercepat, dan kekuatan garis keturunan terus bergulir, membentuk perisai cahaya mendidih darah di sekitar tubuh Xiao Yan, dan di antara alisnya perlahan membuka dan menutup, seperti mata vertikal, yang telah tertutup rapat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sedikit terbuka, menunggu saat ketika membuka matanya, itu akan mendominasi dunia ini. Perunggu dan Magnolia kuno. Melihat ini, Kaisar Surgawi Peerless tidak bisa membantu tetapi memberikan alarm palsu. Dia tidak ingin membiarkan orang-orang ini melakukannya. Aku mencoba memberinya waktu. Semua orang saling memandang, dan serangan mengerikan itu tidak diragukan lagi ditampilkan, dan mereka langsung pergi ke Gu Yuan. Boom! Di alun-alun, pemandangan luar biasa dari ratusan orang yang mengepung satu orang cukup mengejutkan, tetapi tidak butuh waktu lama bagi orang-orang ini untuk memiliki bekas luka besar dan kecil di sekujur tubuh mereka. Keberhasilan Dewa Pertarungan Bintang 8, yang menyentuh siklus reinkarnasi, tidak dapat dimenangkan dengan mengandalkan jumlah orang. Tidak mungkin, pada tingkat ini, roh para tetua ini akan benar-benar hilang. Gu Yuan menggelengkan kepalanya saat dia melihat para tetua yang terluka. Karena kamu tidak memiliki nilai, maka mari kita jatuh. Sepertinya dia lelah dengan pertempuran yang tidak berarti ini. Rambut hitam Gu Yuan terlihat sangat aneh, tubuhnya perlahan-lahan dikosongkan, dan api merah menyala dan sutra es putih di sekujur tubuhnya, lambat. Perlahan terjerat, seperti rumah dewa nyata yang meminta pertanggungjawaban dunia. Gulu, melihat Gu Yuan dalam posisi yang menakutkan, semua orang di bawah merasakan keheningan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Reinkarnasi es dan api, mati. Gu Yuan melihat ke bawah seperti iblis pada saat ini, kekuatan es dan api di tubuhnya menyatu dengan sempurna, dan badai energi melebihi 10.000 zang meraung keras di belakangnya, dan setiap raungan dan suara akan menelan bagian ini, langit dan bumi. Lelah, tampaknya semua kekuatan semua orang sekecil semut di depannya, yang konyol. Terima kasih atas kerja kerasmu, biarkan aku datang. Kekuatan pola klan keluarga Xiao, buka. Di bawah adegan kiamat seperti itu, sosok dewa, seperti sinar fajar terakhir dalam kegelapan, perlahan berjalan keluar, dan di antara alisnya, cahaya keemasan bersinar dengan martabat mata ke atas, sedikit buka dan tutup. Antara alis di tengah mata, mata ketiga. Mata vertikal berkedip sedikit, dan setiap kali membuka dan menutup, dunia akan diam-diam merangkak, napas dan kekuatan yang dikandungnya telah melampaui ruang lingkup langit dan bumi. Reinkarnasi es dan api, bunuh aku. Merasakan kekuatan aneh yang sangat menakutkan dan tak terduga di tubuh Xiao Yan, hati Gu Yuan tiba-tiba muncul, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Badai es dan api di belakang kekuatan reinkarnasi, seperti angin yang mengamuk, mengaum pada kerumunan di alun-alun di bawah. Kekuatan reinkarnasi, ditambah dengan reinkarnasi sempurna dari es dan api, bahkan jika Eight Star Fighting Immortal yang sebenarnya berhasil, saya khawatir itu hanya akan berakhir dengan kesedihan. Kekuatan Tato Klan, hancurkan. Xiao Yan tersenyum sedikit, matanya tertutup pada saat yang sama, dan mata vertikal emas digantikan oleh cahaya keemasan, kehangatan yang tak terlukiskan merasuki hati semua orang, dan seluruh dunia tersapu bersih, oleh Xiao Yan mata vertikal emas diselimuti kecemerlangan. Pada saat ini, sumber segala sesuatu sedikit bergetar, dan seluruh langit dan bumi menjadi emas, harmonis yang tak terlukiskan, tetapi kehancuran di bawah badai es dan api reinkarnasi diencerkan, seperti angin sepoi-sepoi, tanpa mematikan. Kaca-kaca, dihina oleh mata vertikal emas dan ditutupi oleh kecemerlangan emas, badai es dan api yang mengandung kekuatan reinkarnasi terikat erat di tempatnya, tidak dapat bergerak. Retakan tujuan muncul dari badai. Gulu? Tidak, itu tidak mungkin. Pada saat ini, murid-murid Gu Yuan mengecil, dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul. Kekuatannya benar-benar hilang dan serangannya hancur. Gu Yuan hari ini seperti berada di kuil. Aura yang megah menekannya, membuatnya tidak berani memiliki pikiran buruk. Serangan Yan berikutnya. Robek, merasakan kengerian mata vertikal yang dibentuk oleh pola klan Xiao Yan, cairan hitam kental secara otomatis keluar dari tubuh Gu Yuan, membungkus tubuh Gu Yuan sepenuhnya, dan aura jahat perlahan muncul, hidup kembali. Kesempatan bagus. Kekuatan tanda klan, hilangkan. Melihat cairan hitam, Xiao Yan tersenyum, mata vertikal emas di antara alis tiba-tiba tertutup, dan kemudian terbuka, seberkas cahaya keemasan yang menembus langit dan bumi meledak.
Tidak ada yang bisa memahami dan menguraikan kekuatan yang terkandung dalam balok emas. Semua orang hanya bisa merangkak turun dengan tenang. Di atas balok emas, pola kuno zaman kuno sangat cemerlang, menekan iblis yang tak ada habisnya dan menghadap ke langit secara langsung. Cairan hitam yang menempati tubuh Gu Yuan menghilang. Xiao Yan sedang menunggu saat ini. Aura hitam jelas merupakan inti dari pengendalian Gu Yuan. Selama dia menyelesaikannya atau terluka parah, Xiao Yan percaya bahwa dia bisa membangunkan Gu Yuan. Pola etnis ganda, mustahil. Pada saat ini, suara suram muncul dari aura hitam di tubuh Gu Yuan. Puff. Dengan suara, sinar emas dengan mudah menembus dada Gu Yuan, dan dada adalah tempat di mana hitam juga paling padat. Sebuah suara memekakkan telinga dan menyedihkan muncul dari mulut Gu Yuan, dan segera cairan hitam tampaknya terluka parah, dan dengan cepat berkumpul ke arah dada Gu Yuan, mencoba untuk mengisi cedera fatal ini kembali. Senior, ini adalah batasku, dan sisanya terserah padamu. Xiao Yan selesai berbicara, matanya segera menghilang, dan dia jatuh dengan lemah di alun-alun. Beri aku, keluar. Tampaknya merasakan kebaikan Xiao Yan, aura Tian-Tian Gu Yuan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dia menutupi kepalanya dengan tangannya, wajahnya sangat pucat, dan keringat dingin keluar, dahinya jeritan itu tidak terselesaikan. Boom! Setelah beberapa napas, Gu Yuan menggenggam kedua tangannya, kekuatan reinkarnasi berkumpul di telapak tangannya, dan tiba-tiba menamparkan jejak kejahatan terakhir di dadanya. Tempat untuk menyerang adalah posisi hatinya. Kaca. Dengan suara, merasakan kebenaran kematian Gu Yuan, cairan hitam di tubuhnya bergetar dan langsung melarikan diri, menghadap sarjana jahat dan menawan di altar. Tuan, Gu Yuan melepaskan diri dari kendaliku. Aura hitam baru saja muncul di bawah tahta cendekiawan mempesona yang jahat, dan berkata dengan nada sedih. Tidak masalah. CMA Scholar berkata dengan santai tanpa menerima begitu saja. Bang. Setelah melakukan semua ini, Gu Yuan juga kembali normal, tetapi tubuhnya tiba-tiba jatuh dari langit, tetapi napas di tubuhnya jauh lebih nyaman, dan napas jahat dari cedera serius secara alami tidak bisa berhenti. Gu Yuan. Si kecil, terima kasih banyak. Setelah mengusir aura jahat, Gu Yuan langsung membuat lubang besar di alun-alun, tetapi sedikit berkata kepada Xiao Yan, suaranya penuh kelegaan. Terima kasih sekarang, terlalu dini untuk mengatakannya. Xiao Yan juga dengan enggan berdiri dengan tubuhnya yang lemah, dan buru-buru membantu Gu Yuan berdiri. Jika tidak, hanya Gu Yuan, pembangkit tenaga listrik kesempurnaan Douxian Bintang 8, yang dapat membuat rencana mereka sia-sia kali ini. Sekarang sumber kejahatan yang mengendalikan Gu Yuan telah diusir, Gu Yuan telah kembali normal, tetapi sekarang kekuatannya telah sangat terpengaruh. Saya khawatir itu paling banyak dapat mengatasi tahap selanjutnya dari Dewa Pertarungan Bintang 8. Sumber kejahatan telah menghabiskan kekuatan besar Xiao Yan dan Gu Yuan. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Papa, tepat ketika semua orang merasa bahwa krisis telah bersentuhan, sarjana jahat dan menawan di langit berdiri sedikit, menepuk tangannya perlahan, dan suaranya sangat jahat. Tampaknya Gu Yuan telah lepas dari kendali, dan itu sama sekali tidak memengaruhi posturnya yang menyendiri, seolah-olah semuanya masih di bawah kendalinya. Sarjana jahat. Melihat ini, Gu Yuan melampiaskan kebenciannya. Saat itu, saya membawa sebagian besar dari mereka ke Istana Jiwa untuk melenyapkan mereka, tetapi saya diam-diam berkolusi oleh Istana Jiwa dan cendekiawan CMA untuk sepenuhnya mengendalikan diri saya dan orang lain. Baru sekarang saya memiliki pemandangan saat ini. Sebagai Patriark kuno, sebagai peri pertempuran Bintang 8 reinkarnasi yang kuat datang, ini memalukan, dan cara terbaik untuk mengatasi rasa malu adalah dengan membunuh sarjana jahat dan mempesona, dan malu di depan salju. Selamat telah lulus ujian, sekarang, Anda dapat memainkan game berikutnya. Tapi saya harus mengingatkan Anda sebelumnya bahwa jika seseorang melanggar aturan permainan, mereka akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Setelah sarjana roh jahat selesai berbicara, energi darah mengerikan dilepaskan, dan seluruh dunia bergetar. Itu adalah senjata jahat dari sarjana jahat. Gu Yuan tidak peduli dengan kelemahan di tubuhnya, dia hanya merasa bahwa dunia berputar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk segera mengaum. Gu Yuan cukup beruntung telah melihat peralatan jahat dari cendekiawan yang jahat dan menawan. Peralatan jahat itu tidak sombong seperti raja-raja lain,
Tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak perlu dipertanyakan lagi, bahkan Gu Yuanfu pun merasakan jantung berdebar. Sudah terlambat. Melihat tindakan Gu Yuan untuk menghentikan permainannya, sarjana jahat yang mempesona mendengus dingin, dan ribuan sosok di sekelilingnya keluar dari kegelapan untuk mengelilinginya. Ini sebenarnya tubuh kita. Gu Yuan dan yang lainnya di belakang mengambil napas dalam-dalam, menyaksikan tubuh mereka di depan mereka dikendalikan oleh klan jahat asing, mereka tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dan semua orang terikat oleh orang-orang kuat ini, jadi mereka hanya bisa berdiri diam di tempat, menunggu apa yang disebut permainan sarjana roh jahat terungkap perlahan, tidak tahu apakah itu kematian atau kelahiran kembali. Crash! Setelah sarjana roh jahat selesai berbicara, energi darah yang menyilaukan di sekitar tubuhnya dilepaskan, langsung menyelimuti pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, dan jejak pasir gelap diam-diam mendarat di tubuh semua orang. Apa sebenarnya yang orang ini jual? Merasakan kehampaan yang berputar-putar di sekelilingnya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, seolah-olah sarjana sihir yang jahat itu telah memindahkan mereka ke kekosongan khusus dengan cara tirani. Setelah istirahat, semua orang datang ke hutan. Ada pepohonan di langit di seluruh ruang di sini. Pohon-pohon itu penuh dengan keheningan dan kekaguman yang mati. Di tanah sekitarnya, bau darah sangat kuat. 1 inci tanah, setiap jejak udara sangat terkorosi. Ini menakutkan pemandangan mencuci pikiran dan hati semua orang, tampaknya mereka sangat dekat dengan kematian. Selamat datang di permainan saya, papan hidup dan mati. Ini adalah hutan kematian. Hanya manusia yang berhasil melewati hutan kematian yang berhak bermain catur denganku. Pada saat yang sama, hasil permainan catur terkait dengan hidup dan mati kalian semua, jadi putuskan siapa yang bisa melawanku. Semoga Anda beruntung. Suara panik CMA Scholar sangat keras, bergema samar di hutan kematian ini. Wang, apakah ini terlalu berisiko untukmu? Papan catur kematian adalah alat jahat ke-20 di klan jahat asing kita. Jika Anda kalah, kita juga akan dihukum oleh alat jahat itu, karena tidak ada yang bisa melarikan diri sejak zaman kuno. Saat itu, saya khawatir kita akan menanggung akibatnya. Sarjana yang jahat dan mempesona itu berdiri di altar, melihat puluhan ribu tubuh spiritual di hutan kematian di papan catur, asal jahat yang mengendalikan tubuh Gu Yuan tidak bisa tidak berkata. Apa yang Anda tahu? Dewa-dewa jahat itu tinggi di atas, mereka pikir mereka bisa mengendalikan kita, tapi dibandingkan dengan seniku, apa itu? Ini adalah seni, dan itu tidak dapat dicemarkan. Sarjana jahat itu terlalu malas untuk memperhatikannya, tersenyum sedikit, dan tidak melanjutkan berbicara. Dia terus duduk di singgasana hitam, melihat hantu di papan catur, dan menonton tindakan Xiao Yan dan yang lainnya. Orang ini benar-benar gila. Di tepi hutan kematian, Gu Yuan melihat hutan mati di depannya dan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Senior Gu Yuan, apa yang terjadi? Xiao Yan, Suner dan tetua perunggu mendekat sedikit dan bertanya kepada Gu Yuan, tetapi puluhan ribu roh di belakang mereka diam-diam berdiri di tepi hutan kematian, tanpa mereka mengangguk, tidak akan ada tindakan. Papan catur kematian, ini adalah alat paling jahat ke-20 di antara ras jahat asing. Membutuhkan banyak waktu dan darah untuk melemparkannya. Caster, sebagai pemain catur, akan diuji di hutan kematian setelah casting, dan pemain catur lain akan dipilih untuk bersaing dengannya. Perannya adalah menggunakan semua makhluk di papan catur sebagai alat tawar-menawar. Kemenangan atau kekalahan dua pemain catur di papan catur menentukan hidup dan mati semua orang di belakang mereka. Ekspresi Gu Yuan melintas dengan kesungguhan yang langka, tanpa diduga, dia baru saja melepaskan diri dari kendali iblis, tetapi terlibat dalam insiden yang begitu mengerikan. Zizi, mendengarkan penjelasan serius Gu Yuan, merek di telapak tangan Xiao Yan menjadi berkedip-kedip. Hati-hati, tidak hanya aura jahat di alat jahat ini, tetapi aura dunia bawah bahkan lebih kuat. Master dunia bawah gelap berkomunikasi dengan Xiao Yan melalui cap tangan. Kekuatan dunia bawah. Xiao Yan ragu-ragu setelah mendengar ini. Lihatlah hal-hal ini. Setelah menarik napas, di bawah bimbingan Master dunia bawah kegelapan, Xiao Yan juga mencapai pemahaman yang jelas, dan segera meraih kehampaan dengan ringan, dan jejak materi gelap muncul seperti butiran pasir. Apa ini? Suner, Gu Yuan dan yang lainnya yang berada di sampingnya memperhatikan gerakan Xiao Yan dan buru-buru mengelilinginya. Ini adalah materi gelap. Ketika kita masuk ke sini, itu telah berakar di tubuh kita. Setelah pemain catur gagal,
kita akan dihancurkan sepenuhnya di sini. Tentu saja, sebaliknya, jika kita menang, sarjana jahat, termasuk semua kekuatan di belakangnya yang memerintah klan kuno, juga akan dihancurkan dengan peralatan jahat. Ini adalah bagian menakutkan dari kekuatan gelap, dan ini juga merupakan aturan dunia bawah. Bahkan seorang sarjana jahat dan mempesona yang sekuat Dosian Bintang 8 yang sempurna tidak dapat mengubahnya, informasi yang dia tahu dalam satu napas. Petik 2. Petik 2. Mendengarkan penjelasan Xiao Yan, beberapa orang hadir dan puluhan ribu tubuh spiritual menggelengkan kepala pada saat yang sama. Seluruh perbatasan hutan kematian sangat sunyi. Semua orang tahu bahwa apa yang dikatakan Xiao Yan adalah benar, tapi ini terkait dengan kehidupan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Di papan catur, tidak ada yang berani berbicara. Kakak Xiao Yan, lepaskan aku. Melihat penampilan di depannya, Suner meletakkan tangannya yang ramping di punggungnya, berbalik dengan anggun, dan memunggungi Xiao Yan. Sekarang dia juga patriark baru dari klan kuno, dia harus memprovokasi peran ini, baik publik maupun pribadi. Tidak, orang dahulu membutuhkanmu. Xiao Yan meraih Suner, suaranya sangat tegas. Aku akan pergi. Suner gadis ini mengambil alih posisiku, aku juga sangat senang. Aku telah melakukan terlalu banyak kesalahan di masa lalu, jadi biarkan aku, patriark yang tidak memenuhi syarat, menebusnya sekali. Berjuang, Gu Yuan bertahan, dia tidak bisa menahan senyum. Maaf senior Gu Yuan, saya khawatir saya hanya bisa pergi sendiri kali ini. Xiao Yan berkata dengan sedikit senyum, dengan aura tegas dalam suaranya. Tidak, Gu Yuan dan Suner mendengus dingin pada saat yang sama dan menolak. Tentu saja Suner tidak akan membiarkan Xiao Yan mengambil risiko, Gu Yuan juga melihat potensi pada anak ini, dan tentu saja dia tidak akan merusak masa depannya dengan sia-sia. Saya memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan kegelapan dan materi gelap, dan saya juga tahu sedikit tentang permainan catur. Jika Anda bersedia memberikan hidup dan mati Anda, saya bersedia untuk mencobanya. Xiao Yan tiba-tiba berbalik, suaranya terdengar, sehingga puluhan ribu tubuh spiritual bisa mendengarnya dengan jelas. Apakah tidak ada cara lain? Mendengarkan kata-kata serius Xiao Yan, roh di belakang mereka tidak dapat menghela nafas dan berkata, kekuatan mereka luar biasa, dan status mereka tidak rendah, dan prospek masa depan mereka tidak terbatas, tetapi bagaimana mereka bisa jatuh di tengah bencana yang begitu mengerikan? Materi gelap telah menembus tubuh kita. Jika kita melarikan diri tanpa pertempuran, kita semua akan segera jatuh ke sini. Kami masih memiliki peluang 50% untuk memenangkan pertempuran papan catur. Xiao Yan tahu bahwa hal semacam ini tidak dapat dipaksakan, jadi dia hanya bisa mengklarifikasi hubungan di antara mereka dan menunggu keputusan mereka. Saudara Xiao Yan, aku percaya padamu. Orang tua juga. Suara Xiao Yan jatuh begitu saja, tanpa pikir panjang. Ayah dan anak perempuan Suner dan Gu Yuan mengambil langkah maju pada saat yang sama, tersenyum pada Xiao Yan, dan ada sentuhan kepercayaan tanpa pamrih di hatinya. Suara. Saya juga setuju dengan peran saudara Xiao Yan dalam pertempuran papan catur hidup dan mati. Setelah beberapa saat, Gu Yuan, Gu Yulan perunggu, dan yang lainnya mengangguk berturut-turut. Kami bersedia menyerahkan hidup dan mati kami kepada Tuan Xiao Yan. Bagian belakang hening untuk beberapa saat, dan kemudian guntur yang keras terdengar. Oke, Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan segera membungkuk kepada beberapa pejabat tingkat tinggi di sampingnya, dan memberi hormat kepada puluhan ribu tubuh spiritual di belakangnya. Nyonya, jangan bergerak di sini setelah aku pergi, dan lihat bagaimana suamimu menghancurkan papan catur hidup dan matinya. Suara gagah itu memudar, dan sosok Xiao Yan perlahan melangkah ke hutan kematian. Jika sesuatu terjadi padanya, semua pusat kekuatan klan kuno kita akan secara spontan menyalakan asal-usul mereka dan mati bersama dengan sarjana jahat itu. Gu Yuan melihat sosok Xiao Yan yang pergi dan berkata kepada Suner. Dia akan baik-baik saja, karena dia adalah Xiao Yan, keturunan Xiao Yan, dan suamiku. Suara elegan itu terdengar sedikit, tetapi semua orang tahu bahwa ada sentuhan kepercayaan tanpa pamrih dalam suara ringan ini, serta sentuhan kepercayaan yang mengerikan. Membunuh kekuatan. Tidak terbayangkan bahwa begitu Xiao Yan gagal, api kemarahan mengerikan seperti apa yang akan dihadapi oleh sarjana jahat dan menawan itu. Xiao Yan mengucapkan selamat tinggal pada pasukan besar di belakangnya, dan melangkah langsung ke hutan kematian.
Karena benda ini adalah alat jahat dari sarjana jahat, bagaimana bisa benda itu mengandung kekuatan kegelapan? Kekuatan kegelapan adalah sesuatu yang berhubungan dengan dunia bawah, bagaimana ras jahat di luar dunia bisa terkontaminasi. Xiao Yan waspada dengan sekelilingnya, tetapi dia berkomunikasi dengan pendeta dunia bawah gelap secara pribadi melalui ket telapak tangannya. Aku tidak tahu, tetapi dalam pertempuran pertama langit dan bumi, ras jahat asing bertarung melawan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia 1000 besar, dan dengan beberapa makhluk yang sangat cerdas, aku khawatir benda ini diam-diam menyatu dengan kegelapan, kekuatan dan kekuatan jahat produk. Kekuatannya tidak terbatas, bahkan jika aku tidak tahu rahasia spesifiknya, kamu harus lebih berhati-hati. Dunia bawah gelap juga menggelengkan kepalanya. Papan catur hidup dan mati, menggunakan semua orang di kedua sisi sebagai alat tawar-menawar dalam pertempuran hidup dan mati papan catur, begitu salah satu sisi gagal, semua pembangkit tenaga listrik di belakang akan benar-benar kehilangan semua vitalitasnya oleh kekuatan alat jahat, bahkan jika mereka abadi, mereka tidak dapat melarikan diri dari hukum langit dan bumi ini. Petik 2. Penindasan alat jahat ini tidak dapat dipatahkan bahkan dengan mengumpulkan kekuatan kita semua. Ini benar-benar rumit. Setelah pemahaman singkat, Xiao Yan juga menemukan alat jahat dari sarjana roh jahat, kekuatan papan catur hidup dan mati. Weng berdengung. Begitu suara itu jatuh, lorong di belakang Xiao Yan menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan tanah yang meneteskan darah di bawah kakinya, yang menggeliat seperti aliran pasir hisap, mentransmisikan jejak kekuatan yang sangat jahat ke Xiao Yan di atas. Dari tubuhnya, ada aura menyesakkan berdarah, seperti cacing serakah, mencoba untuk melahap kekuatan dan mayat Xiao Yan. Xiao Yan merasakan kekuatan yang menyesakkan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat dengan kencang. Dia ingin menggunakan kekuatannya, tetapi mendapati bahwa dia tidak punya pilihan selain menahannya dengan paksa. Kekuatan kegelapan. Merasakan ancaman besar yang dihadapi Xiao Yan, merek pada sidik jari Xiao Yan menjadi hitam pekat. Setelah beberapa saat, prajurit gelap itu berubah menjadi lapisan baju besi gelap, melindungi seluruh tubuh Xiao Yan, dan Xiao Yan berada di bawah tekanan sekarang. Sangat berkurang. Melihat ke atas, ada sesuatu yang mirip dengan papan catur 1000 meter jauhnya, dan hantu sarjana jahat juga sedikit berkedip. Tangga menghubungkan bagian atas hutan kematian, dan posisi papan catur hidup dan mati. Itulah tujuan akhir Xiao Yan. Xiao Yan mencoba berjalan agak jauh dan menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatannya sendiri. Apakah itu melawan Ki, api suci, kekuatan jiwa, atau bahkan kubus ajaib, semuanya menjadi tenang, hutan kematian menyatu, membentuk hati yang benar dari penjara trance. Kamu tidak bisa mundur, kamu hanya bisa maju. Kalau begitu biarkan aku datang dan menemuimu. Setiap kali Xiao Yan mengambil langkah, darah dan tanah di belakangnya menguap seperti bumi, dan matanya menjadi tajam. Perlahan bergerak maju, sesak napas berdarah di udara sekitarnya menjadi lebih tebal dan lebih tebal, menyebabkan Xiao Yan, seorang veteran medan perang, menjadi mual, dan bahkan jejak materi gelap pasir perlahan memasuki garis pandang Xiao Yan. Karena dilindungi oleh dunia bawah kegelapan, butiran pasir hitam tidak masuk ke tubuh Xiao Yan, melainkan ada semacam kekuatan di tubuh Xiao Yan yang membuat mereka cukup familiar. Zizi. Semakin jauh ke depan, semakin Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan kekuatan bawaan di hutan kematian, dan tulang putih di bawah kakinya sudah berubah menjadi tumpukan debu. Xiao Yan jelas bisa merasakan haus akan kehidupan, pembangkit tenaga listrik di debu yang jatuh, dan ketakutan yang mengakar di wajah mereka ketika mereka mati, tidak satupun dari mereka muncul di hati Xiao Yan. Berjalan-jalan, Xiao Yan telah sampai di tengah hutan kematian. Ini adalah hutan yang tenang. Ada banyak pohon di hutan, tetapi tidak ada vitalitas. Sebaliknya, hanya ada keheningan mati yang sangat sunyi. Pohon-pohon itu bengkok dan bersujud, dan bentuknya aneh, bahkan seperti manusia tubuh, keadaan monster, memiliki segalanya. Peralatan jahat tingkat ini jelas tidak berada dalam kendali penuh dari seorang pejuang abadi bintang 8. Saya menduga bahwa peralatan jahat ini dicuri oleh seorang sarjana yang jahat dan menawan. Bahkan jika itu dilindungi oleh baju besi gelap dari dunia bawah yang gelap, Xiao Yan juga merupakan ledakan energi. Kulit kepalanya mati rasa, tampaknya selama dia mengambil satu langkah yang salah, dia mungkin jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Tuan, sepertinya tidak ada jalan di depan.
Suara pendeta dunia bawah yang gelap mengingatkannya di benak Xiao Yan. Ada 10 langkah di sini. Selama kamu melangkah di sini, kamu dapat menembus hutan kematian. Berkatilah aku. Xiao Yan tersenyum santai, dan segera berjalan dengan ringan, mengambil langkahnya, dan melangkah keluar langsung menuju langkah pertama. Langkah pertama pada langkah, hanya ada 1 langkah, mudah untuk menginjaknya, dan tidak ada yang terjadi. Langkah kedua, langkah yang salah, aku takut. Xiao Yan memandangi 2 anak tangga batu yang identik di depannya, mengamati dengan cermat, dan hanya menggelengkan kepalanya setelah pengamatan itu sia-sia. Saya adalah harapan seluruh klan kuno. Jika saya mengambil langkah yang salah, saya mungkin tinggal di sini selamanya. Meskipun ada kekuatan kegelapan di sini, mungkin saja menggunakan ini untuk mengarah ke dunia bawah, tetapi pada saat itu, Xiao Yan mungkin akan menjadi makhluk di dunia bawah, bukan manusia. Puff. Kali ini Xiao Yan tampak waspada, dan tiba-tiba menginjak tangga ke kiri. Setelah beristirahat, sosok itu berdiri kokoh, tidak ada yang terjadi, Xiao Yan baru saja menginjak anak tangga batu menuju yang ketiga. Langkah pertama di tangga batu, 1. Langkah kedua di tangga batu, 2. Langkah ke-9 di tangga batu sebenarnya memiliki sebanyak 256. Langkah terakhir, 512. Dia berjalan ke langkah terakhir tanpa bahaya. Pada saat ini, Xiao Yan merasa lega dan tidak banyak berpikir. Dia hanya memejamkan mata dan berjalan pergi pada langkah terakhir, sesuka hati, pergi. Retak. Tidak ada kesalahan dalam 9 langkah berturut-turut, tetapi ada masalah pada langkah terakhir ini. Tirlala. Pasir materi gelap tak berujung dan mati lemas berdarah meraung pada saat yang sama, memberi Xiao Yan tekanan yang sangat kuat untuk sementara waktu, dan 2 kekuatan menakutkan membuat seluruh tubuh Xiao Yan terkoyak, tampaknya saat berikutnya itu akan hancur berkeping-keping oleh 2 kekuatan ini. Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Kekuatan garis klan. Kekuatan darah keluarga Xiao. Transformasi Dewa Naga, pola dominasi. Merasakan kekuatan tak tertandingi dari 2 orang, Xiao Yan menunjukkan pilihan terakhirnya. Kekuatan mengerikan di tubuh Xiao Yan baru saja dilepaskan, tapi butiran pasir hitam itu tiba-tiba tertahan di udara. Sepertinya kekuatan di tubuh Xiao Yan membuatnya sangat familiar. Mencicit. Setelah sekejap mata, pasir gelap mengubah target serangan. Itu berbalik 180 derajat, dengan mudah menelan mati lemas berdarah, dan kemudian diam-diam menghilang. Aneh, kekuatan macam apa ini sebenarnya? Xiao Yan bersiap untuk bertarung dengan kematian, tetapi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya ketika dia melihat bahwa butiran pasir gelap benar-benar akan membantunya. Setelah berhasil mencapai puncak hutan kematian, pemandangan mengerikan menyapu pandangan Xiao Yan, dan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bergumam sambil menonton adegan itu, orang gila ini. Orang gila ini. Xiao Yan naik ke puncak hutan kematian, dan melihat ke bawah ke seluruh hutan kematian. Hutan kematian di depan Anda sangat besar, dan keseluruhannya jelas bukan hutan, tetapi lebih seperti papan catur besar. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada bidak catur di papan catur. Hanya ada tanaman seperti hutan dan beberapa manusia. Seluruh papan catur simetri kiri dan kanan lengkap, pusat dipisahkan oleh batas sungai, masing-masing dibagi menjadi 8 baris, setiap baris memiliki kisi urutan ke-10. Di hutan kematian, tanah yang dipenuhi darah tampak sangat datar, dan setiap kotak di papan catur, dan bahkan di sekitar setiap benteng, menjulang dengan retakan biasa. Papan catur dibagi menjadi 2 sisi, hitam dan putih, yang sangat aneh, tetapi mengungkapkan rasa kegelisahan yang kuat. Selamat datang untuk berhasil melewati ujian hutan kematian. Setelah beberapa saat, kejutan di wajah Xiao Yan tidak hilang. Cendekiawan jahat dan menawan yang tampak seperti sarjana halus itu sendirian, ditemani oleh cahaya jahat yang kuat, Xiao tubuh Yan terhempas, Zaidu ditarik dari hutan kematian dan kembali ke alun-alun kuno. Cahaya di depan matanya berbalik, Xiao Yan menatap tahta putih di depannya, dan sarjana jahat di tahta hitam di seberangnya. Melihat ke tengah tahta Erdao, proyeksi hutan kematian muncul di atas papan catur, mencoba menahan diri, kemarahan di tubuhnya berbisik pelan. Karena kekuatan Xiao Yan sekarang terbatas, bahkan jika dia bertarung sampai mati, saya khawatir itu hanya akan sia-sia, jadi lebih baik menggunakan papan catur untuk memutuskan hasilnya. Namun, Xiao Yan menemukan bahwa di sisi lain hutan kematian,
tubuh manusia yang tak terhitung jumlahnya, termasuk tubuh sumber jahat itu sendiri, perunggu yang baru saja mengendalikan Gu Yuan, juga dilemparkan ke dalamnya. Jelas, mereka juga jahat dan menawan, cendekiawan. Keripik dilemparkan ke dalamnya. Bagaimana? Apakah kamu belum pernah melihat seni yang hampir sempurna seperti ini? Melihat ekspresi tenang Xiao Yan, sarjana jahat itu tidak bisa menahan tawa. Dia adalah pilihan terbaik dalam hal kekuatan dan kebijaksanaan di antara ras jahat ekstrateritorial, dan dia juga telah membunuh banyak jenius di dunia, tetapi tidak ada yang bisa setenang Xiao Yan. Dalam game ini, terserah padaku untuk bertarung melawanmu. Xiao Yan terlalu malas untuk memperhatikannya, karena dia tahu bahwa di pundaknya, dia tidak hanya membawa hidupnya sendiri, tetapi juga istrinya Suner, orang-orang kuno, Del. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, tekanan meningkat pesat untuk sementara waktu. Kamu harus berpikir jernih, begitu tahta putih duduk, papan catur akan segera dimulai. Sarjana jahat itu tersenyum jahat. Puff. Dengan suara, Xiao Yan bergerak dan duduk di singgasana putih dengan mudah. Leng berdengung. Hanya duduk di atasnya, aura destruktif menyapu, seolah-olah hidup dan mati Xiao Yan telah dikunci dengan hasil papan catur. Baik, jika itu masalahnya, mari kita mulai seni permainan terakhir kita. Xie Mei cendekia selesai berbicara, dan dengan lambaian tangannya, papan catur giok dilemparkan langsung ke tengah keduanya. Kaca. Dengan suara, papan catur batu giok itu pecah dan terbagi menjadi dua balok, satu hitam dan lainnya putih, yang melintasi ruang dan langsung menuju kedua tim di hutan kematian. Ini menyaring papan catur dan mengaturnya kembali, dan chip tentara masing-masing di hutan kematian akan membentuk potongan papan catur kali ini. Armor gelap masih melindungi Xiao Yan, dan hanya ada seni yang tak terhitung jumlahnya di mata sarjana yang jahat dan menawan, dan tentu saja tidak ada yang menyadari keberadaan yang terakhir, Dark Hades terkejut. Derit berderit. Pada saat yang sama, dengan munculnya pemandangan ini, seluruh hutan kematian bergetar hebat. Di tanah merah cerah, garis-garis rapi dan halus muncul satu demi satu, dan satu demi satu kisi-kisi tidak terkendali. Muncul dari tanah, membelah hutan kematian untuk membentuk papan catur, dan seluruh ruang dipenuhi dengan kekuatan suci yang tak tertahankan. Apa yang terjadi? Melihat ini, Gu Yuan, Suner dan yang lainnya buru-buru panik, menyaksikan puluhan ribu tubuh roh berserakan tak terkendali, dan tubuh mereka juga tersebar oleh kekuatan ilahi yang tidak dapat dipahami. Semuanya bidak catur. Mata Gu Yuan mengungkapkan kesedihan yang tak ada habisnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan menatap langit hutan kematian. Ini adalah catur 12 jari, dan ini juga merupakan papan catur hidup dan mati. Pengingat yang ramah, begitu seseorang mati di papan catur, mereka tidak dapat dibangkitkan lagi. Melihat ekspresi tenang Xiao Yan, tubuh sarjana roh jahat itu bahagia tak terlukiskan. Di matanya, semakin tenang seseorang, semakin besar tekanannya, dan untuk lawan seperti itu, mengalahkan lawan, menyaksikan sedotan penyelamat terakhir dipadamkan, dan mengaum dalam kesedihan pada saat kematiannya, adalah benar-benar seni yang sempurna. Apa yang dia cari adalah rasa jijik dari celah besar, penampilan tingkat tinggi dan percaya diri semacam itu telah hilang, seperti berjalan mati. Mari kita bicara tentang aturannya. Xiao Yan memang seperti yang diharapkan cendekiawan Xie Mei, tekanannya sangat meningkat, dan ketenangannya hanya untuk menutupi kegelisahan dan ketakutan di tubuhnya. Terlalu banyak nyawa tak berdosa. Sejak dia datang ke dunia 1000 besar, apakah itu karena misteri klan Xiao yang belum terpecahkan atau karena hal lain, Xiao Yan gemetar setiap saat di depan situasi sebesar itu. Dia takut bahwa dia tidak dapat melakukannya dengan baik, bahwa dia akan gagal, bahwa dia akan kehilangan kepercayaan dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan di masa lalu pasti tidak seperti ini, tetapi peningkatan tekanan yang tiba-tiba dan beban berat di tubuhnya membuat Xiao Yan merasakan beban yang sangat besar. Catur 12 jari, total 12 bidak catur, menunggu bidak catur diputar, kita dapat mengatur ulang dan memainkan catur gelap. Salah satu kaisar atau raja, 2 penjaga, 1 pengorbanan, 2 jenderal, 2 mayat, 2 pengintai, 1 penjaga, dan 1 hantu. Kaisar adalah inti dari sisi hitamku, dan raja adalah inti dari sisi putihmu. Setelah salah satu kaisar atau raja meninggal, hasilnya akan dibagi. Setiap bagian memiliki karakteristik uniknya sendiri. Jarak maksimum dari potongan tidak boleh melebihi 3 kotak.
Pion dengan kekuatan serangan 1 menyerang pion lain. Kecuali pion khusus, jika kekuatan pertahanan pion yang diserang adalah 0, setiap serangan akan kehilangan setetes kesehatan. Jika kekuatan serangan bidak yang diserang lebih besar dari bidak penyerang, atau kekuatan pertahanan lebih besar dari bidak penyerang, kerusakan akan dipantulkan kembali. Pengawal, yang berspesialisasi dalam melindungi keberadaan kaisar dan raja, dengan kekuatan serangan 1 dan nilai kesehatan 2. Mereka tidak boleh meninggalkan kaisar dan tuan untuk 1 ruang, dan jarak serangan juga 1 ruang. Pengorbanan, kendalikan bidak catur tentara kita, kekuatan serangannya adalah 0, nilai kesehatannya adalah 1, Anda dapat memanggil dan membawa tentara, Anda hanya dapat membawa bidak ini pada 1 waktu, jika terbunuh, itu akan menjadi pengorbanan musuh, dan kekuatan serangan akan meningkat sebesar 1. Jenderal, kekuatan serangannya adalah 2 dan nilai kesehatannya adalah 1. Anda dapat membunuh semua bidak, tetapi ingat, jenderal tidak dapat mendeteksi jangkauan siluman. Mayat mati memiliki 0 kekuatan serangan dan 0 kesehatan, tetapi dapat dihancurkan dengan nilai kehidupan lawan di bawah 2, termasuk 2 buah, dan tidak dapat dihancurkan dengan kaisar atau raja, dan itu harus berada dalam 1 kotak mayat, bisa dipecahkan oleh pengintai, musnahkan. Scout, tidak memiliki kekuatan serangan, dan memiliki nilai kesehatan 1. Itu dapat mendeteksi situasi musuh. Diperlukan 1 putaran untuk memusnahkan mayat. Hantu apapun di rute persilangan scout akan muncul dan tidak dapat diserang. Penjaga, tidak ada kekuatan serangan, tidak ada nilai kesehatan, setiap gerakan akan secara acak menjatuhkan senjata dan harta lainnya pada 12 buah catur di lapangan, yang tidak dapat dibunuh, tetapi harta itu dapat diambil oleh musuh. Ghost, unit siluman, dengan kekuatan serangan 1 dan nilai kesehatan 1. Itu akan muncul secara otomatis ketika dekat dengan 2 kotak musuh. Keadaan tak terlihat tidak dapat diserang kecuali ditemukan oleh pengintai, kata cendekiawan tanpa henti. Kalau begitu, mari kita mulai. Xiao Yan duduk sedikit di singgasana putih, dan ekspresi yang sangat serius muncul. Permainan catur ini harus dimenangkan apapun yang terjadi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.